Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin. Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada minggu kedua, ya sekarang sudah minggu kedua, tiba-tiba saya gabung, ya. Saya tidak tahu kenapa panitia mengajak saya gabung pada sesi minggu kedua ini. Ala kulli hal, semua ini tentu saja tidak terjadi kecuali karena ridho Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala atas lutuf dan kelembutan sahibul asri waz zaman ajalallahu farajahu syarif yang kepadanya seluruh urusan kita pertanggungkan dengan harapan bahwa kita semua bisa menjalani hidup kita dengan baik dan mendapatkan keberkahan. Berkah itu sebetulnya efeknya pada adanya peningkatan intensitas kinerja kita, baik itu pengabdian secara spiritual di hadapan Allah Subhanahu wa taala, moralitas kita, dan hubungan sosial kita sehari-hari. Karena itu kalau ada orang bilang hidupnya berkah atau urusannya berkah, kita mesti mengukurnya pada seberapa meningkat intensitas keterlibatannya, pengabdiannya, pengorbanannya di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini dia nyumbang 100.000, ya, dan kita sebut berkah, bulan depan dia nyumbang 5 juta, misalnya gitu. Itu ada intensitas. Karena itu dalam tradisi Arab disebut ziyadat khair. Ada peningkatan amalan-amalan kebajikan dia. Nah, teman-teman sekalian, dari paket pertemuan yang disajikan oleh Islamic Cultural Center ini, paling tidak setelah saya baca tornya, saya juga baru dihubungi 2-3 hari yang lalu, diminta. Jadi tiba-tiba saya masuk di tengah jalan ini. Relatif saya tidak siap banget. Ya. Saya baru dihubungi 2 atau 3 hari yang lalu dan cilakanya, ya, saya tiba-tiba mendadak siap saja, bersedia saja. Padahal saya belum tahu mau bicara apa. Ya. Ala kulli hal, tentu berharap bimbingan dan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para ma'sumin, khususnya sahibul asri waz zaman ajalallahu farajahu syarif. Kita berharap materi ini kita bisa diskusikan bersama-sama, karena ini bagus juga nih panitia. Materi isu-isu kontemporer disimpan di bagian terakhir dalam pertemuan 1 hari. Setelah antum semua capek dari pagi sampai sore seperti sekarang ini, tiba-tiba kita bicara isu, dan isu itu menarik, ya. Jadi kira-kira ada fresh, ada penyegaran-penyegaran, suasana segar setelah antum materi akidah, materi macam-macam itu yang berat-berat dari pagi. Kita bicara isu itu ringan. Betapapun itu ringan, sebetulnya bisa jadi isu-isu yang beredar ini bisa kemudian mengimperatif, memberi tekanan kepada apa yang kita sebut sebagai keyakinan. Ada banyak orang kehilangan keyakinannya disebabkan karena diselimuti, diintimidasi dengan berbagai macam isu-isu. Ya. Jadi ada banyak orang kehilangan keyakinannya. Ada banyak orang kehilangan keberaniannya. Bersama dengan sesuatu yang dia yakini, kemudian kehilangan integritas keberaniannya, membangun eksistensinya. Disebabkan karena isu.
yang tidak mampu dieliminir, yang tidak mampu dilokalisir, yang tidak mampu dijawab dengan baik. Dan saya kira sepanjang sejarah perjalanan kehidupan umat manusia, manusia tidak pernah lepas dari isu. Bahkan ketika para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala juga diselimuti dengan berbagai macam isu. Bukankah kita mendengar berita bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali mendakwakan agama ini, dia disebut sebagai penyihir, kan itu? Dia disebut sebagai penyihir. Seluruh ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh orang-orang pada zaman itu dianggap sebagai sihir. Nah, kalau kita mau memberi makna positif atas kata sihir itu, maka semestinya ya apa yang kita jadikan sebagai keyakinan hari ini dengan berwilayah kepada wilayah Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mestinya bisa menyihir dalam pengertian menghipnotis siapa saja orang yang ada di sekitar kita sehingga sadar atau tidak kemudian terpesona kepada kita. Ini kan pertanyaannya. Bersama dengan isu yang dikembangkan sekaitan dengan kita, maka kita semestinya bisa menjawabnya dengan pesona. Bukankah Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan begitu? Kunulana zaina. Jadilah kalian pesona-pesona. Zaina itu adalah permata yang mempesona. Jadi menjawab isu yang macam-macam itu harusnya kita menghadirkan, merepresentasi diri kita dari ajaran yang begitu agung dan suci ini menjadi pesona bagi kehidupan umat manusia. Kan itu. Jadilah kalian pesona-pesona Ahlul Bait. Zaina itu kan permata. Permata itu kalau kita lihat di asosiasi pikiran kita, kesadaran kita, alam bawah sadar kita, kita kemudian terpesona. Karena kita terpesona, maka kita tertarik kepadanya. Kan gitu. Nah, jadi sejatinya para pecinta Ahlul Bait, pengikut Islam ini semestinya menjadi pesona di tengah berbagai macam isu yang centang perenang meliputi kehidupan beragama umat manusia. Jadi karena itu isu-isu kontemporer, betapapun akhir dari setiap sesi dalam pertemuan sepekanan seperti sekarang ini, tidak kalah menarik lah dengan materi-materi akidah, materi-materi yang lainnya, sejarah Islam, yang tentu itu berat, tapi saya ingin membawa materi isu ini dengan relatif santai, dan saya juga ingin mengkolek apa saja yang menurut antum ya sebagai isu kontemporer sekaitan dengan keyakinan kita, sehingga kita bisa melakukan dua hal. Ya. Pertama adalah mengimperatif isu itu, menghentikan. Imperatif itu kan melahirkan semacam ketegasan, pernyataan tegas untuk memerintahkan. Ya. Jadi ketika kita membantah sesuatu, sebetulnya kita mengatakan berhentilah Anda karena Anda tidak punya hujah, ya. Karena Anda tidak punya argumentasi. Berhentilah Anda untuk membangun isu-isu yang tidak benar itu. Lalu di saat yang sama, yang kedua kita mengafirmasi segala sesuatu yang kita jawab, segala sesuatu yang kita counter, segala sesuatu yang kita ingin redam, kita afirmasi ke dalam diri kita, dalam pengertian menunjukkan bahwa kita ketika menjawab isu itu, ya, katakanlah orang mengatakan orang Syiah itu akidahnya sesat. Nah itu. Misalnya itu. Orang-orang mengatakan orang Syiah itu akidahnya sesat. Maka kita harus mengafirmasi. Ya. Setelah kita mengimperatif apa yang dikatakan tentang kesesatan Syiah dengan memberikan hujah sehingga menghentikan tuduhan, isu sekaitan dengan kesesatan akidah, di saat yang sama kita mengafirmasi, menunjukkan bahwa saya sedang berada di jalan yang lurus, tidak mengalami kesesatan akidah. Dengan menunjukkan preferensi kita sebagai orang yang memiliki akidah yang benar dalam pandangan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Kan itu? Dalam keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam af'alnya, dalam asma'nya, dalam sifatnya. Kan itu? Kita tunjukkan
bahwa dalam nama-nama Allah, dalam sifat Allah, dalam perbuatan Allah, dengan zatnya satu kesatuan yang menyatu dan kemudian menjadi penentu atas seluruh gerak yang ada di semesta ini. Dan saya sebagai orang yang berakidah, mempercayai adanya Tuhan, memiliki kepatuhan dan ketundukan. Kan itu? Itu mengafirmasi, menunjukkan sehingga apa yang diisukan tentang kesesatan akidah Syiah, kita bisa membantahnya bukan saja pada bantahan yang bersifat teoritis, tapi juga pada perilaku, sikap, dan tindakan kita yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang memiliki keyakinan yang kuat tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, karena itu saya juga ingin mengkolek dari antum semua apa yang sebetulnya menurut antum ya, sebagai isu yang menggelayuti kehidupan beragama umat Islam yang bermadzhab Syiah, atau jangankan bermadzhab Syiah, di kalangan kaum muslimin secara keseluruhan, Sunni dan Syiah, atau sesama Sunni sekalipun, juga tidak kurang isu di antara sesama mereka. Jadi jangankan antara Sunni dan Syiah, ada problem di dalam mendiskursuskan doktrin-doktrin keyakinannya, antara sesama Sunni saja terjadi. Kalau kita mau turunkan Sunni itu dalam doktrin, kan kalau kita mencoba mengidentifikasi sub pokok bahasan dari ajaran Islam itu semuanya sama, semua mazhab sama. Ada 3 paling tidak: akidah, ya, syariah, dan akhlak. Kan itu. Ada 3 ruang inilah yang selalu didiskursuskan di dalam perkembangan pemikiran Islam sepanjang sejarah. Kalau akhlak sih relatif bersifat universal, karena itu menggambarkan perilaku. Hampir-hampir tidak ada perdebatan yang terlalu krusial sekaitan dengan persoalan-persoalan moralitas, persoalan akhlak, karena itu menjadi common sense bagi hal-hal yang bersifat universal bagi seluruh umat manusia, bahkan orang yang tidak beragama sekalipun, kan itu. Katakanlah misalnya jujur. Jujur itu adalah perilaku orang yang berakhlak. Jujur itu tidak perlu buka ayat Al-Quran untuk mencari tahu apa baik itu jujur atau tidak. Kan itu. Dusta itu baik atau tidak perlu cari kitab-kitab hadis untuk menunjukkan bahwa dusta itu tidak baik. Cukup dengan akal sehat, dan itu bahkan tidak perlu orang beragama. Jadi untuk urusan akhlak relatif loss, ya. Bahkan untuk orang yang tidak beragama sekalipun, selama dia punya akal itu menjadi sandaran untuk mengukur apakah ini baik atau buruk. Nah, yang paling krusial dalam upaya membangun kesepandangan, kesepahaman antar agama, antar kelompok beragama, itu paling tidak pada urusan akidah dan syariah. Syariah masuk ke urusan-urusan fikih. Nah, di wilayah inilah kita menemukan suasana yang begitu krusial, yang menyelimuti perkembangan pemikiran umat Islam sampai berpengaruh kepada perilaku. Lahirlah kelompok-kelompok yang kemudian menjadi anarkis, menjadi teroris, menjadi vandalis, yang merusak tatanan kehidupan peradaban umat manusia. Karena 2 hal ini, urusan akidah dan urusan fikih, urusan syariat. 2 hal inilah yang krusial, yang menyelimuti perkembangan sejarah pertumbuhan umat Islam, yang terus-menerus mewarnai carut-marut kehidupan umat Islam, sampai kepada tingkat pada akhirnya Islam sebagai ajaran yang suci distigma sebagai ajaran kelompok teroris, kelompok orang-orang yang tidak berperadaban, orang-orang yang tidak memiliki sense untuk membangun peradaban umat di dunia ini, kelompok terbelakang. Nah, teman-teman sekalian, kalau ini sebagai pendahuluan dari saya, walaupun mungkin sudah ada materi sebelumnya ya yang mengisi materi ini, sebagai pendahuluan, sebagaimana Al-Qur'an menyebutkan ya, wala tahinu wala tahzan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu, asal kamu tidak merendahkan diri, asal kamu tidak merasa tidak punya kemampuan, asal kamu tidak menghinakan diri, wala tahinu wala tahzan,
ya, kamu tidak segan-segan, kamu tidak takut, kamu tidak merasa dikooptasi oleh satu kekuatan apapun, kata Allah, antumul a'laun, kamu berada pada puncak piramida peradaban. Jadi kalau kita gambarkan piramida peradaban, kira-kira peradaban itu, kalau kita mau gambar piramida, di atas piramida peradaban ini, yang mewarnai pertumbuhan sejarah peradaban umat manusia, menurut doktrin Al-Quran, Islam itu di atas. Syaratnya mukmin, in kuntum mu'minin. Syaratnya bahwa Islam yang mukmin ini mestinya berada di atas puncak piramida peradaban. Semua tatanan peradaban dunia manapun yang ada saat sekarang ini mestinya di bawah. Tapi sekarang kan terbalik. Faktanya terbalik. Umat Islam berada pada kerak peradaban. Siapa yang berada di atas puncak piramida peradaban? Zionis, Yahudi dengan lobinya. Lobi Zionis internasional yang menguasai peradaban dunia saat sekarang ini. Dia yang mengharu biru jalan sejarah kehidupan umat manusia. Yang berada di atas bukan Islam, tapi Yahudi Zionis. Di bawahnya siapa? Cina. Dia menguasai pangsa pasar ekonomi dunia. Ya. Setelah Cina siapa? Negara-negara persemakmuran, Korea, Taiwan, Hong Kong, dan macam-macam. Jepang. Itu kan? Baru di bawahnya, jadi kira-kira Korea, ya. Baru di bawahnya umat Islam. Umat Islam selalu dianggap sebagai kelompok pecundang. Ya. Kalau tidak mempecundangi orang lain, dia dipecundangi. Itu umat Islam. Ini fakta. Fakta. Kalau dia tidak mempecundangi, dia dipecundangi. Tragis bagi kita. Di tengah-tengah kita mengaku bahwa doktrin ajaran kita paling benar. Al-Islam yu'la ya'lu wala yu'la alaih. Katanya begitu. Islam itu di atas dan tidak ada yang mengatasinya. Di tengah kita mengklaim seperti itu, kita rupanya tidak sebanding, tidak ekivalen antara klaim kita berada di atas puncak piramida peradaban dengan fakta yang ada. Jadi rupanya isu-isu itu yang tidak pernah apa? Yang tidak pernah klasik. Isu itu tidak pernah klasik. Selalu mengalami daur ulang dan diperbaharui. Cuman menemukan misdaknya yang baru, kan itu. Menemukan tempat wadahnya yang baru. Jadi tidak pernah isu-isu. Jadi judul kita kontemporer. Sebetulnya dari dulu tidak ada yang klasik. Semua isu diperbaharui mengikuti perkembangan zaman. Tak pernah ada isu yang klasik. Selalu kontemporer. Akidah dari dulu. Fikih dari dulu. Dari dulu didiskusikan. Bunuh-bunuhan orang dengan itu. Yang membunuh, saling membunuh bukan Zionis. Sesama Islam. Bukan orang luar Islam yang membunuhi Islam karena mendiskusurkan isu-isu keagamaan. Seputaran akidah. Seputaran syariat. Bunuh-bunuhan. Jadi kontemporer itu diproduksi ulang. Kira-kira itu. Peristiwa, isu yang sudah lama diproduksi ulang dengan bumbu-bumbu yang relatif mengikuti perkembangan zaman. Nah, kita ini selalu berada di kerak peradaban. Pertanyaannya apa? Apa masalahnya? Rupanya kita tidak pernah tuntas merumuskan bagaimana konstruksi isu yang menggelayuti pemikiran umat Islam sepanjang sejarah membuat umat Islam mengalami stagnasi. Mengalami stagnasi. Tidak usah jauh-jauh.
Negara kita ini 80% penduduknya Muslim. Bayangkan, hanya untuk menentukan siapa gubernur, siapa presiden Republik Indonesia, sampai hari ini umat Islam dihantui sehingga orang mulai takut berpendapat. Khawatir digolongkan kampret atau kadrun. Cebong. Ya. Bayangkan. Bagaimana isu itu menjadi semacam momok yang menakutkan. Dan orang sekarang relatif agak takut berpendapat. Saya di grup-grup kalau berpendapat tiba-tiba orang bilang rupanya antum kadrun. Nah, tidak enak gitu. Hilang rasa percaya. Antum rupanya kampret. Ya Allah, la haula wala quwata. Jadi bukan lagi melihat konten kebenaran pemikiran, tetapi segera orang distigmatisasi dengan pengelompokan yang negatif atas stigma-stigma itu. Dan inilah musibah yang menimpa umat Islam. Dan kalau ini terjadi di kalangan orang-orang yang mengaku pecinta Ahlul Bait, musibah kuadrat. Ya. Bagi saya itu musibah kuadrat. Musibah, betul-betul musibah. Mestinya kita kan di atas dari urusan cetek, kadrun, kampret itu. Kan urusan sangat peripheral, sangat alas, sangat standar, sangat bawah. Kita di atas dong, kan itu. Kita berada di atas puncak dong. Kita tidak ikut-ikut di situ. Celakanya kita mengidentifikasi pada salah satu dari kedua kelompok itu. Dan hanyut di dalamnya. Tidak sedikit sesama orang Syiah yang menangis sama-sama secara kolosal pada hari-hari Asyura, parade menangis, tapi urusan ini memalukan. Loh, apa kemudian pengaruhnya? Acara parade menangis di acara Asyura. Lalu kemudian kita tidak mampu menjawab problem yang sebetulnya sangat sederhana. Ini miris. Ya. Ini miris. Dan ini terjadi klasik dari zaman dulu. Dari zaman dulu. Orang dengan mudah distigma. Jadi ketika saya berbicara isu kampret, kadrun, apalagi satu? Cebong, macam-macam itu kan sebetulnya sesuatu yang diproduksi. Pertanyaannya siapa yang memproduksi? Kan itu. Siapa yang memproduksi? Sebagaimana dulu dinasti Bani Umayyah, dinasti Abbasiyah, memproduksi sejumlah isu untuk menstigmatisasi kelompok yang berpihak kepada wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan itu membungkam. Itu membungkam. Nah, sayangnya kita ini tidak punya kesadaran, kita ahistoris. Ya. Seakan-akan isunya hanya ada sekarang dan tidak punya pijakan historik pada peristiwa yang lalu. Antum bayangkan bagaimana mesin politiknya Muawiyah, Bani Umayyah, membunuh akal sehat dengan isu yang macam-macam. Iya. Dan ini bekerja terus-menerus sampai hari ini. Tidak berhenti. Nah, karena itu teman-teman sekalian, jika kita mau merumuskan apa yang menjadi isu kontemporer atau isu klasik yang terjadi pada zaman dulu dan terus berkorelasi, terus-menerus didaur ulang hingga hari ini, dan kita tidak pernah bisa mampu menjawabnya, maka menurut saya ini musibah. Belum layak kita disebut sebagai generasi Mahdawiyah. Generasi Mahdawiyah itu penanti imam zaman itu kan beyond. Dia melompat, melewati hal-hal yang bersifat sederhana. Kita mau menyebut sebagai generasi penanti. Oh, harus beyond. Tidak tenggelam dengan urusan yang sebetulnya diproduksi oleh orang lain dan habis seluruh energi kita di situ. Tenggelam kita di situ. Kehilangan orientasi kita di situ. Penanti generasi Mahdawi adalah generasi yang melihat seluruh isu ini sebagai upaya untuk merekatkan kekuatan. Dalam rangka mendefinisikan masalah secara konstruktif, lalu kemudian sistematis menjawab persoalan itu.
Bukan lompat sana, lompat sini. Kayak bajing lompat. Lompat sana, lompat sini, tidak jelas. Jadi salah satu tantangan paling mendasar dan secara internal bagi setiap kita individu, teman-teman sekalian, menurut saya, isu kontemporer yang paling pertama harus kita rumuskan adalah kita ketika kita mengklaim sebagai penanti Shahibul Asri waz Zaman. Ini menurut saya isu yang paling kritis. Benarkah saya, Anda semua adalah penanti Shahibul Asri waz Zaman? Karena ini adalah isu yang bersifat teologis, isu yang bersifat membangun kerangka akidah kita, penantian. Loh, seluruh nabi dan rasul dari Adam alaihissalam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Imam Hasan al-Askari alaihissalam, itu proyeknya adalah proyek penantian. Proyeknya adalah proyek penantian. Tatanan pekerjaan para nabi dan rasul sepanjang sejarah menanti Shahibul Asri waz Zaman. Karena janji Allah akan mempusakai semesta ini dengan kehadiran seorang yang akan memimpin dan mengorientasi jalannya peradaban. Kan itu. Jadi ketika Allah mengatakan izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Kan sebetulnya itu Allah membangun grand design sekaitan dengan proyek Tuhan di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menghadirkan secara utuh, total, ketentuan Tuhan melalui wakilnya, melalui tangan Tuhan yang menjadi wakilnya. Kan itu sebetulnya. Ini proyek besar. Jadi semua isu di belakangnya sekaitan dengan generasi Mahdawi menurut saya, ya, apa yang kita mau bicarakan sepanjang berapa kali pertemuan, kalau umur ada, ya, sehat dan seterusnya. Tidak tahu nih panitia Pak Edi, ya, berapa kali pertemuan Pak Edi, saya sendiri bingung membayangkan 16 kali pertemuan itu cukup bahan saya apa enggak. Cicil ya. Tapi membicarakan, makanya isu utama yang saya ingin bicarakan adalah sekaitan dengan Mahdawiyah. Generasi Mahdawiyah. Karena yang lain itu ikutan bagi saya. Bagi kita sebagai Syiah, isu yang paling sensitif dan utama adalah membangun generasi Mahdawiyah. Bahwa ada urusan akidah, ada urusan syariat, ada urusan lain-lain di dalamnya berkaitan dengan isu itu, isu ini yang harus kita kelola dengan baik. Sehingga sampai pada kesimpulan bahwa kita sebagai satu entitas, baik sebagai individu maupun komunitas, semestinya punya cara pandang yang sama. Cara pandang yang sama. Sekaitan dengan apa? Karena Syahid As-Sayyid Muhammad Baqir As-Sadr ketika menafsirkan ayat itu, izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dia membagi 3 poin utama dalam ayat itu. Pertama Tuhan, kedua khalifah, kedua manusia dan alam, dan yang ketiga khalifah. Kata beliau, seorang yang disebut khalifah Tuhan di muka bumi adalah mereka yang mampu membangun hubungan harmonis dengan sesamanya manusia dan alam semesta di atas prinsip-prinsip ketuhanan. Dialah disebut sebagai khalifah. Jadi itu kata Syahid Baqir Sadr. Khalifah Allah adalah mereka yang mengharmonisasi hubungan kemanusiaan dan kealamannya di atas ketentuan Tuhan. Itulah khalifah Allah di muka bumi. Jadi siapa saja yang menciptakan disharmonis dalam hubungan kemanusiaan dan kealamannya, dia adalah wakil syaitan, bukan wakil Allah. Siapa yang menciptakan disharmonisasi dalam hubungan kemanusiaan dan kealamannya, pasti dia bukan wakil Tuhan. Dia adalah wakil syaitan. Nah, isu yang berkembang di tengah-tengah upaya untuk menegakkan
petugas Tuhan di muka bumi ini adalah isu-isu untuk mengelabui, memutus orientasi sekaitan dengan berfungsinya tangan Tuhan di muka bumi ini agar berlangsung dengan baik dan benar seluruh fungsi-fungsi dan peran kemanusiaan di bawah satu sistem kepemimpinan. Ini yang menurut saya menjadi isu fokus pembicaraan saya sepanjang beberapa kali pertemuan. Sehingga nanti yang lain berbicara tentang ketuhanan, kenabian, imamah, taqiyah, macam-macam hubungan dengan negara-negara lain, hubungan khusus antara Indonesia atau orang Syiah dengan Iran, dengan macam-macam, itu menurut saya persoalan-persoalan periferal. Tapi harus kita bahas. Karena rupanya persoalan periferal ini membuat kita mati langkah dalam memastikan diri kita sebagai generasi penanti. Loh iya, banyak orang mati langkah. Ada orang tanya ke saya, kebetulan dia anggota DPR. Untuk apa Anda bikin ABI? Dia tanya begitu. Anda bikin ABI untuk apa sih? Saya bilang untuk bela Anda. Loh, kok bela saya? Yes. Saya bilang untuk bela Anda. Ya, untuk membela Anda. Kenapa harus membela saya? Loh, Anda ini anggota DPR. Setiap hari kunyah-kunyah undang-undang. Undang-undang itu menjadi makanan harian. Pagi, siang, malam, sore, sampai tidur ke bawah kepikiran. Rumusan undang-undang kayak apa? Undang-undang yang kalian rumuskan itu mengatakan bahwa melindungi hak asasi manusia dalam urusan keagamaan. Pilihan-pilihan keyakinannya. Sekarang Anda, anggota DPR, berani nggak mengatakan bahwa Anda Syiah? Oh, jangan. Artinya apa? Anda sedang berada dalam situasi yang tidak aman. Sehingga Anda tidak berani. Bayangkan masyarakat awam biasa. Loh, Anda di DPR. Anda tahu undang-undangnya. Kok Anda tidak berani? ABI kita bikin untuk membela Anda. Supaya Anda punya eksistensi. Mampu menunjukkan eksistensi Anda tanpa tedeng aling-aling di tengah berbagai macam pihak. Ini persoalan periferal sebetulnya. Tapi mempengaruhi preferensi dia sebagai seorang Syiah, sehingga dalam banyak hal sudah bertentangan dengan pikiran dia, akhirnya dia prinsip yang dia yakini. Banyak orang seperti itu. Pada akhirnya taqiyah menjadi solusi yang belum tentu penempatannya tepat. Ya, akhirnya untungnya kita punya instrumen bernama taqiyah. Walaupun kadang-kadang penempatannya tidak tepat. Saya tidak anti taqiyah, taqiyah sesuatu yang niscaya pada diri kita. Tapi pada akhirnya kita bersembunyi di situ karena kegagalan, lebih karena kegagalan. Kegagalan kita untuk menghadirkan dan menjawab problem-problem yang dialamatkan, dituduhkan kepada kita. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini menjadi isu yang paling utama yang saya ingin bicarakan sepanjang. Jadi semua diskusi kita, saya akan alamatkan kembali kepada masyarakat penanti. Pada akhirnya di ujung pertemuan saya ingin atau kita bisa membuat kesimpulan. Masuk enggak kita dalam kategori sebagai masyarakat penanti? Kita masuk enggak? Lah kalau enggak masuk berarti kita harus berusaha untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan diri kita bahwa saya masyarakat penanti dengan peran A, B, C, D. Lah itu doktrin kita kan. Itu landasan hidup kita. Saya kalau sudah tidak ada imam zaman dalam doktrin keyakinan saya yang saya nantikan, lebih baik saya mati sudah. Kan itu. Bukankah kita suka membaca? Kalau kita baca doa Ahad pagi, ya. Kita mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat
aidin nas. Baru kita bilang apa? Fa'adhhirillahumma lana waliyyika wa ibna binti nabiyyik al-musamma bismi rasulika sallallahu alaihi wa alihi hatta la yadfara bi syai'in minal batil. Kita bilang seperti itu. Loh, kita suka minta setiap saat kok. Segerakanlah datang pemimpin yang lahir dari yang namanya sama dengan namamu, yang lahir dari putri nabimu. Al-musamma bismi rasulik. Yang namanya sama. Kita selalu bilang begitu kok. Dan kita yakini bahwa dia akan menolong kita. Mafza'an limadlumi ibadik wa nasiran liman la yajidu lahu nasiran ghairak. Wa mujaddidan lima uttila min ahkami dinik wa sunani nabiyika sallallahu alaihi wa alihi. Kita bilang begitu. Waj'alhu Allahumma mimman hassantahu min ba'sil mu'tadin. Allahumma wa surra nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi biru'yati. Loh, ini pekerjaan yang akan menggembirakan Rasulullah. Kan itu. Biru'yati. Allahumma wa surra nabiyyika. Disebabkan karena pekerjaan penantian yang saya lakukan akan membuat Rasulullah tersenyum bahagia. Bersama dengan doa yang kita ungkapkan itu setiap pagi. Ya. Kalau kita pengamal doa Al-Ahad. Nah, terus rupanya ada banyak isu yang tidak mampu kita klarifikasi dengan baik. Ada banyak isu yang kemudian menggelayuti pikiran kita, lalu kemudian membunuh, menghentikan langkah-langkah dan kerja-kerja strategis kita. Ada banyak isu yang membuat kita tidak mampu hadir, eksis sebagai satu entitas, baik sebagai individu maupun komunitas di tengah-tengah masyarakat yang dijamin oleh undang-undang untuk hidup secara bebas. Kan pertanyaan ada, menurut saya secara pribadi, teman-teman sekalian, sejak tahun 2000-an, ya, ketika berpikir untuk mengorientasi lahirnya ormas, ya, dengan beberapa asatid, terpikir terus oleh saya, loh, di mana salahnya? Orang Syiah tidak bisa eksis. Bagi saya menderita. Bersama dengan saya Taqiyah, saya menderita. Ya, jangan kira Taqiyah tidak berkorban. Taqiyah itu memiliki deritanya sendiri. Antum bisa bayangkan, lebih baik orang di zaman dinasti Bani Umayyah mengatakan zindik demi selamat daripada menyebut Ali. Apakah itu tidak menderita? Menderita. 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 Dari tahun 80-an saya secara pribadi menerima, mengikuti ajaran Ahlul Bait ini. Dengan Taqiyah di berbagai tempat, bagi saya derita. Mau membiarkan diri terus-menerus menderita, anak-anak kita terus-menerus tumbuh menderita. Kan itu. Bahkan bisa jadi ada banyak keluarga pecinta Ahlul Bait saat sekarang ini, anak-anaknya sudah lost. Sudah mengalami loss transfer. Ada 3 transfer. Transfer spirit. Transfer spirit dan knowledge. Transfer experience. Dan transfer apa? Ya, transfer knowledge, transfer experience, dan transfer spirits. Ini hilang sekarang. Banyak rumah tangga anak-anaknya sekolah di sekolah-sekolah Wahabi. Akhirnya anak enggak tahu hukum-hukum fikih. Anak pecinta Ahlul Bait. Kalau ada orang Syiah melihat peristiwa ini di rumahnya sendiri, yang anak itu lahir dari rahim istrinya yang sudah tasyayyu, lalu kemudian tidak menderita melihat anaknya seperti itu, menurut saya bermasalah. Iya, menurut saya bermasalah. Melihat keluarga kita. Loh, kita ini, saya secara pribadi lahir dari rahim ayah dan ibu saya yang belum Syiah. Saya mencari. Loh, anak saya yang lahir dari rahim saya, di rumah di mana saya hidupkan tradisi Ahlul Bait, tapi kemudian menurut saya ini tantangan. Menurut saya ini problem. Lalu kapan? Pertanyaannya kapan? Menurut saya ini isu yang paling
sensitif di antara kita. Kita mau mengaku sebagai generasi penanti, wah kita tidak siapkan. Tidak siapkan. Rupanya kita tidak siapkan generasi kita. Mau berpikir syiaisasi, mengajak orang lain masuk Syiah, di rumah kita sendiri kita tidak bisa benahi. Persoalan menurut saya. Anak yang lahir dari rahim kita, yang kita kasih makan sejak lahir, tidak bisa kita benahi. Mau syiaisasi, mau aja. Jadi alih-alih mau mengajak orang masuk Syiah. Jadi karena itu ada orang tanya saya, wah Anda ini melakukan pensyiahan orang-orang yang tidak suka Syiah. Atau setengah-setengah miring terhadap Syiah. Saya ketemu, Anda suka? Enggak. Orang Syiah jangan kira punya semangat untuk mensyiahkan orang. Di rumahnya banyak persoalan yang tidak selesai. Ini saya tidak malu-malu untuk mengatakan. Coba saja kita uji. Enggak usah jawab banyak-banyak, 20 kakak saja. Kumpulin anaknya, tanya urusan-urusan fikih. Urusan-urusan ajaran Ahlul Bait. Tanya anak-anak itu. Yang lahir dari rahim keluarga Syiah. Saya tidak percaya bahwa mereka mengerti dengan baik seluruh doktrin ajaran Ahlul Bait. Saya tidak percaya bahwa orang tuanya cukup memberikan pendidikan yang baik. Saya terlalu percaya. Minta maaf kalau saya underestimate. Iya. Minta maaf. Menurut saya ini derita. Ini yang harus kita jawab. Persoalan ini yang harus kita selesaikan. Supaya kita naik sedikit di atas gitu. Urusan kita bukan urusan yang sederhana. Kalau kita mau mencontoh sedikit Iran, ya. Ini untuk menghindari stigma bahwa orang Syiah di Indonesia adalah corong-corong Iran, tidak. Iran sementara ini kita profiling sebagai model kita untuk membangun bangsa ini yang mandiri. Jangan malu-malu. Sebagaimana sejumlah orang dengan entengnya memprofiling negara-negara lain untuk menjadi contoh Indonesia maju. Kan itu. Bayangkan Amerika diprofiling sebagai negara paling demokratis. Dan ini yang dipasarkan oleh semua orang tanpa malu-malu. Kenapa kita malu-malu untuk mengatakan saya profiling Iran untuk membangun peradaban yang baik? Kan itu. Jadi harus juga ada rasa percaya diri kita kan itu. Masa kita ini mau ditakut-takuti, itu kalian Iran sentris dan seterusnya. Loh, orang-orang yang membawa contoh demokratisasi, mau membangun Indonesia yang demokratis, contohnya Amerika Serikat. Kan falasi dalam berpikir. Nah, untuk bisa seperti ini kan harus punya rasa percaya diri. Punya percaya diri, punya kesiapan untuk beradu argumentasi. Nah, jadi kalau kita mau menyebut misalnya Iran, bagaimana Iran? Iran kan sudah tidak bicara hal-hal yang cetek. Sudah di atas. Berbicara peradaban. Karena jelas musuhnya, jelas lawannya siapa? Agen perusak global. Amerika dengan lobi Zionismenya. Kan jelas. Jadi, menurut saya, kalau kita ini mau naik kelas, kita pasang target yang besar. Jangan target yang kecil-kecil. Target yang besar. Apa pentingnya meletakkan target yang besar? Kita punya kesempatan untuk membangun dan mempersiapkan diri agar bisa apple to apple dengan target kita. Kan itu. Ini kita menarget Zionis, tapi kita tidak bergerak-bergerak melakukan apa-apa. Mampus Zionis, mampus Amerika kalau kita demo. Lalu terus pertanyaannya, apa yang kamu bikin untuk mampus Amerika? Apa yang kita lakukan untuk mampus Zionis? Kan tidak apple to apple antara pernyataan kita mampus Zionis, mampus Amerika, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Iran ketika mengatakan mampus Amerika, mampus Zionis, mampus Inggris, dan seterusnya, ya karena dia melakukan apa-apa. Dia melakukan secara serius upaya untuk membuktikan antara
ucapan verbal mampus dengan mempersiapkan kerja-kerja yang bersifat faktual. Itu baru disebut bekerja. Itu baru disebut melakukan sesuatu. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ketika kita mengatakan mampus Amerika itu tidak usah, karena kita belum melakukan sesuatu. Tapi harus ada otokritik dari situ. Bahwa rupanya kita tidak hanya berhenti pada ucapan mampus Amerika. Setelah kita mengucapkan mampus Amerika, mampus Zionis, mari kita konsolidasi diri. Mari kita konsolidasi, mari kita koordinasi diri. Mari kita bangun komunikasi yang baik untuk mencari tahu apa potensi kita dan kita kolaborasi seluruh potensi itu untuk menjadi sesuatu. Kalau masih jalan sendiri-sendiri, jangan pernah bicara mampus Amerika deh. Jangan pernah. Mimpi. Ini mati berdiri dengan mampus Amerika, tidak melakukan apa-apa. Mati berdiri. Tidak melakukan apa-apa, tapi teriaknya mampus Amerika. Nah, teman-teman sekalian, dari sini sebetulnya saya ini sebagai pengantar saja. Saya belum, mudah-mudahan minggu depan kita sudah mulai masuk ke poin-poin yang bisa kita detailkan untuk kita bahas satu persatu. Tapi kira-kira secara umum, ya, kalau kita mau, saya suka begitu di mana-mana. Kalau saya membawa materi seperti ini, saya lebih masuk dulu ke self confidence, membangun dulu diri kita untuk kepercayaan. Karena kita membahas sesuatu terus tidak percaya diri juga tidak ada gunanya, kan itu. Jadi self confidence. Loh, itu yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Iya, itu yang dilakukan. Baca saja sejarah para nabi dan rasul. Baca saja sejarah para imam. Di tengah kesendiriannya, di tengah tanpa penolong, dia membangun itu. Dan dengan itu dia menang. Jadi kata Imam Ali Khamenei dalam bukunya Manusia 250 tahun, ketika berbicara Imam Ali Khamenei mendefinisikan Imam Ali dalam 3 kata singkat. Kalau mau berbicara Imam Ali, ya, Imam Ali berkorban, difitnah, ditindas, diintimidasi, diteror, dikafirkan, disesatkan, sampai dibunuh. Tapi yang ketiga, dia menang. Jadi Ali tidak pernah dalam hidupnya kalah. Ali selalu berakhir dengan kemenangan. Jadi dia isar, berkorban, ada pengorbanan, bersama dengan pengorbanannya dia ditindas, tapi bersama dengan ketertindasannya dia selalu meraih kemenangan. Itu Imam Ali Khamenei mendefinisikan Imam Ali dalam buku Manusia 250 tahun. Dan menurut saya itu bukan sekedar definisi, itu butuh penjelasan yang tuntas. Sekaitan dengan apa yang disebut dengan pengorbanan, bagaimana posisi dalam bersabar dengan ketertindasannya, diintimidasi, diteror, haknya diambil. Tapi di saat yang sama, dia tidak pernah mengalami kekalahan. Dia selalu keluar sebagai pemenang. Nah, kita juga begitu. Dengan berbagai macam isu yang kita hadapi, ya, kita mau berkorban di dalam menjawab dan menuntaskan seluruh isu itu dengan seluruh akibat yang harus kita terima, berupa teror, fitnah, intimidasi, stigma, dipersekusi, dan lain sebagainya. Tetapi pastikan bahwa dengan seluruh kesabaran kita harusnya keluar sebagai pemenang. Karena dalam tradisi Syiah tidak pernah ada kekalahan. Bagi saya menerima Syiah sejak awal selalu melihat bahwa Syiah tidak pernah kalah. Syiah selalu bersama dengan kemenangan. Bagaimana mungkin dia akan keluar sebagai pemenang di game over-nya kalau tidak punya catatan sejarah kemenangan? Tidak mungkin. Jangan pernah mendambah kemenangan datangnya Shahibul Asri wa Zaman kalau tidak punya sejarah kemenangan yang berkelanjutan.
Sejarah Imam Mahdi adalah sejarah estafet kemenangan demi kemenangan. Dengan pengorbanan, penindasan yang terus-menerus menggelayuti hidupnya. Ujungnya adalah kemenangan. Nah, kalau sekarang ini kita berada di zaman kemenangan, zaman Imam Mahdi sekarang kan, dia gaib. Gaib bisa jadi tidak, menurut kita tidak wujud. Tapi dia sendiri wujud, eksis. Dia ke kita wujud, kita ke dia belum wujud. Dia ke kita, Imam Mahdi ke kita wujud, ada kok setiap saat. Loh, kita bergerak, saya menggerakkan tangan saya, mulut saya berbicara, ini karena Imam Mahdi. Harus ada keyakinan kita seperti itu. Dan itu harus menjadi keyakinan. Bukankah kita mengatakan dia adalah pasak bumi? Sahibul asri waz zaman. Kan pasak bumi. Alam semesta ini bergerak karena dia ada. Kalau tidak ada dia, tamat sudah. Alam semesta ini tamat. Tidak ada lagi apa-apa. Tidak ada lagi gerak tangan saya, tidak ada lagi gerak mulut saya, tidak ada lagi pertemuan seperti ini. Kiamat. Nah, Imam Mahdi atau kita sekarang ini berada pada fase, pada periode kemenangan sebetulnya. Kita sudah berada pada periode kemenangan zamannya Imam Mahdi. Sejak kapan? Sejak 1200 tahun yang lalu. Sejak imamah berada di pundak Sahibul Asri waz Zaman. Sejak saat itu kemenangan sudah berada di pihak kaum mukminin. Nah, iya dong. Harus kita yakini seperti itu. Saya suka, enggak tahu benar apa tidak ya, tapi saya meyakini benar. Ya. Kalau dihadapkan kepada para mufassir bisa jadi saya salah, tapi saya meyakininya, boleh dong. Ya. Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Ghadir Qum sampai Nabi mengatakan, saya bisa tunjuk hidung kalian satu persatu siapa yang akan meninggalkan setelah ini. Sampai malaikat mendesak Nabi untuk mendeklarasikan, karena ada situasi sosial yang dipandang oleh Nabi, khawatir tidak kondusif. Tapi didesak. Di tengah situasi yang terdesak, dengan kondisi sosiologis yang tidak mendukung, Imam Ali harus mendeklarasikan estafet kepemimpinan. Dan itu adalah kemenangan yang paling paripurna. Jadi estafet kepemimpinan dari zaman ke zaman, dari nabi ke nabi, dari imam ke imam, itu adalah kemenangan. Berhasil memindahkan kepemimpinan itu adalah kemenangan. Itu adalah kemenangan. Betapapun dia minoritas, betapapun dia tidak memiliki kuasa, itu adalah kemenangan. Sampai Allah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Adakah kemenangan di atas kemenangan kecuali Allah memberikan keridhaan kepada kita? Kan itu. Tidak ada. Nah, sekarang ini kita berada di era kemenangan yang Allah ridho atasnya. Allah ridho atasnya. Syaratnya apa? Memastikan bahwa diri kita ini dalam seluruh gerak kita harus berada dalam keridhaan Allah. Kapan keridhaan itu kita dapatkan berpihak kepada kita? Ketika kita berada di garis penantian. Kan itu. Di luar garis penantian minta maaf. Tidak ada keridhaan di sana. Di luar garis penantian tidak ada keridhaan. Jadi mau mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala di era sekarang dengan berbagai macam isu yang berkembang, ya berada di garis penantian. Garis penantian itu di mana? Bagi saya, dan saya yakini berada di garis Sayyidul Qaid, Imam Ali Khamenei. Menurut saya dialah pemimpin kafilah penanti. Sendirian dia berdiri tegak menghadapi timur dan barat atau siapa saja yang menjadi pecundang dan perusak peradaban umat manusia. Selalu hadir menyatakan perlawanan.
Mau mendapatkan ridho dalam penantian, menurut saya berada di khat Sayyidul Qaid. Nah, isu inilah yang kemudian menstigma kita sebetulnya. Dalam pandangan keyakinan kita sekaitan dengan penantian, menurut saya ada beberapa poin yang mungkin insya Allah ke depan bisa kita bicarakan. Mohon keridhaan antum semua, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, para a'immah sahibul asri waz zaman ajallallahu farajahu syarif, mengizinkan kita untuk berikan pada kita taufik untuk membicarakan tema-tema itu. Saya terus terang karena sudah ada materi akidah secara spesifik, ya, saya tidak akan masuk ke isu-isu akidah, ya. Paling tidak kalau itu dibahas tidak dalam, bagian pinggiran-pinggiran saja. Begitu juga isu apalagi syariat, fikih, saya tidak akan masuk ke situ karena sudah ada materinya secara khusus. Maka saya akan masuk ke mungkin materi-materi yang sekaitan dengan hubungan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Karena butuh implementasi dari apa yang kita bahas dalam kajian akidah, kajian fikih, yang materinya antum dapatkan dari pagi sampai siang. Sehingga saya akan dengan enteng dan enak bicara isu-isu kan itu. Bicara isu kan enak. Jauh lebih diminati bicara isu daripada bicara yang bukan isu. Bukankah kita sekarang ini banyak di merah hitamkan isu? Kan itu. Rata-rata hidup kita dibentuk oleh isu. Saya kasih contoh. Seorang ibu, jangan ibu lah, ndak enak, terlalu gender. Seseorang yang dari pagi sampai malam nonton TV dengan iklan yang berulang. Iklan di TV berulang. Setiap kali ada sesi muncul lagi iklan yang sama. Muncul lagi. Contoh saja misalnya sampo atau parfum. Jenis sampo itu dari pagi sampai sore mungkin 100 kali muncul di TV dalam iklan yang sama. Mulai tersimpan di memori. Ya. Nanti dia ke mall, belanja di mall, tuh dia lupa namanya. Apa tadi itu ya? Terus dia lihat gambar, wah ini nih, dia beli sampo itu. Betapa kita dipengaruhi oleh iklan. Iklan itu kan isu. Perang isu. Jadi sekarang ini banyak kehidupan kita dibentuk oleh isu. Oleh iklan. Iklan kampret, iklan cebong, kadrun, iklan. Sehingga di mana-mana orang sudah terdefinisi dengan sendirinya siapa yang kampret, siapa yang kadrun, siapa yang cebong, itu terdefinisi dengan sendiri. Orang yang di tengah-tengah seperti kita mau bicara sedikit tiba-tiba ditarik. Rupanya Anda kadrun, rupanya Anda cebong. La haula wala quwata illa billah. Inilah nasib kita sekarang, begitu. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak akan bicara pada isu-isu akidah lagi, isu-isu fikih lagi, di samping saya tidak punya ilmu yang cukup untuk itu. Ya, saya terus terang saja, bukan apologi. Saya tidak cukup ilmu sekaitan dengan itu, dan toh juga sudah dibahas di dalam paket yang sama dari pagi sampai siang. Maka saya akan berbicara pada isu-isu yang mengimperatif akidah, fikih, dan lain sebagainya, dan membunuh kita dalam membangun eksistensi kita. Itu yang saya mau bicarakan. Karena itu, materi saya adalah materi perlawanan sebetulnya. Setelah kita bicarakan itu, mari kita melawan. Materi saya adalah materi perlawanan. Membahas isu-isu, saya tidak mau berhenti di mendiskusikan isu, capek. Tidak ada untungnya bicara isu. Tapi bagaimana kita melawan isu itu, mengeliminir, dan kemudian kita melenggang dengan enak tanpa dikooptasi oleh isu. Capek kita kalau kita ini bergerak atas nama isu. Jadi kita jadi pion-pion saja selama ini. Diperalat, dipakai, dan seterusnya. Saya minta maaf, saya senang saja, saya boleh jadi politisi, ya.
perilaku saya perilaku politisi, tapi saya tidak suka digadang-gadang. Ya. Banyak sekarang tanpa mengurangi rasa hormat saya, ya. Dan bukan berarti saya tidak setuju. Banyak sekarang teman-teman menjadi tim sukses, Ganjaris, Anisis, terus apalagi Prabowois dan seterusnya. Banyak. Sekarang saya mendapat lumayan lah rekaman perkembangan orang Syiah di Indonesia relatif saya kolek, ya. Dari Aceh sampai Papua. Relatif saya punya rekaman jejak perkembangan orang Syiah seluruh Indonesia. Kenapa? Karena saya punya jejaring lewat organisasi Ahlul Bait Indonesia. Jadi saya cukup mengikuti. Karena itu teman-teman sekalian, bukan urusan setuju tidak setuju, nah teman-teman juga tidak membutuhkan persetujuan dari saya, tapi tentu saja ini fenomena yang menarik di kita. Mau jadi Ganjaris, mau jadi Anisis, mau jadi Prabowois, mau jadi Jokowis, mau jadi apa saja, yes, silahkan saja. Tapi pertanyaan mendasar, siapa Anda di sana? Itu dulu. Pertanyaan sederhana saja. Anda ketika menjadi Ganjaris, Anisis, siapa Anda? Anda punya identitas atau tidak punya identitas? Bagi saya, menjadi rentan untuk diperalat, dimanfaatkan ketika Anda tidak punya identitas. Artinya, Anda adalah lahan kosong yang siap untuk ditanami oleh bibit apa saja. Dan itu bagi saya berbahaya. Ini otokritik kepada diri saya sendiri, tentu saja. Silakan saja, tapi ayolah datanglah dengan identitas. Kenapa harus malu-malu? Saya, misalnya saya Syiah, saya Ganjaris, saya Anisis, saya Prabowois, saya Jokowis. Yes. Supaya bargainnya jelas, positioningnya jelas, peran Anda jelas di sana. Selama Anda datang tidak punya identitas, tidak jelas apa peran Anda. Jadi pastikan siapa Anda di situ. Penggembira. Ya Allah, kasihan. Nasib kalau hanya sekedar penggembira, pemandu sorak. Itu kalau dalam event-event, tim pemandu sorak itu paling sedikit dia dapat. Kalau dapat sesuatu. Kalau ada yang dibagi-bagi, tim pemandu sorak itu paling banyak disuruh, paling mudah diatur, paling segalanya, dan paling sedikit dia dapat. Itu tim pemandu sorak. Kesian, padahal dia yang paling berkeringat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, beberapa bagian yang saya ingin bahas. Sampai jam berapa, Pak Edi? 4:30. Ya Allah, 15 menit lagi. Saya pikir saya sudah 2 jam bicara. Hah? Sepanjang ya. Iya. Kira-kira poin-poin yang kita akan bahas ke depan, ya. Ada 5 poin besar yang saya ingin kelompokkan dalam pembahasan kita ke depan, ya. Pertama, kita sebagai Syiah. Ini menurut saya isu pertama. Anda, saya Syiah. Terus apa? Bukankah setelah kita menjadi Syiah spektakuler? Spektakuler di keluarga kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita, di diri kita sendiri. Isu paling pertama yang saya mau bahas, saya Syiah. Terus kalau Anda Syiah apa? Itu isu pertama. Saya Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah. Yes. Terus apa?
Itu isu pertama yang saya ingin diskusikan dengan antum semua. Jadi tema-tema besarnya. Kalau Anda Syiah, Anda dengan jadi Syiah, jadi saya Syiah, kita Syiah, ya. Yang kedua, kita dan peran sosial. Saya Syiah. Ya, saya sekarang Syiah dan peran sosial saya apa? Yang ketiga, kita dan negara. Ini sekali lagi, semua yang saya bicarakan ini klasik sekaligus kontemporer. Saya dan negara. Saya Syiah. Negara. Yang keempat, kita dan hubungan global. Saya dengan dunia ini. Nanti spesifik kita akan lihat. Misalnya kita fokus di 3 negara, ya, Amerika, Saudi, dan Iran. Misalnya gitu ya. Kita fokus di situ. Karena tiga entitas negara yang saya sebut ini, ya, paling tidak mewarnai sejarah perjalanan peradaban umat manusia di dunia. Amerika mewakili Barat, ya, dengan doktrin liberalisme dan sosialismenya. Arab Saudi dengan doktrin skripturalis, Wahabisme, dan Salafisme, ya, dan Iran dengan Syiahnya sebagai entitas yang menjadi kira-kira hadir ingin menjadi penawar pada 2 kutub itu. Yang menjadi penawar pada 2 kutub itu. Jadi kita dan isu-isu global. Nah, yang ketiga, yang kelima, ya. Jadi kita dan Syiah, kita sebagai Syiah, ya. Yang kedua, kita sebagai Syiah dan peran sosial kita. Tentu banyak contoh-contohnya, saya akan hanya bicara nanti contoh-contoh yang menjadi hal-hal yang disebut sebagai isu-isu yang menghantui kita dalam peran sosial kita, dalam peran negara kita, dalam hubungan dan pengaruh kita terhadap situasi global atau kita dipengaruhi oleh situasi global. Dan yang ketiga, kita dan penantian. Kira-kira 5 poin pembicaraan itu yang saya ingin diskusikan dengan antum semua. Saya berharap bahwa pertemuan kita ini lebih cair dengan diskusi karena masing-masing kita punya pengalaman, ya, punya situasi yang kita alami masing-masing yang mungkin dekat dengan kita dan bisa kita diskusikan, rembukan bersama-sama. Sandarannya apa? Sandarannya pada kita sebagai generasi Mahdawi. Kita adalah generasi penanti. Jadi ukuran setiap diskusi kita sebagai Syiah, kita dengan peran sosial kita dengan negara, kita dengan problem global, kita dengan penantian kita sendiri, itu ukurannya adalah, komparasinya adalah, timbangannya adalah apa yang disebut dengan generasi Mahdawi. Sebagai masyarakat penanti. Kita punya keyakinan bahwa saya suka merenung kalau baca doa Kumail. Kalau baca doa Kumail itu kan kita bilang begini. Dalam rangkaian penggalan doa Kumail itu ada kalimat yang diajarkan oleh Amirul Mukminin begini. Wa as'aluka bil qudratil lati qaddartaha wa bil qadiyatil lati hatamtaha wa hakamtaha wa ghalabta man alaihi ajraitaha antahabali fi hadhihi al-laila wa fi hadhihi
sa'. Kulla jurmin ajramtu wa kulla dzambin adnabtu wa kulla qabihin asrartu, dan seterusnya. Kan itu. Kan sebetulnya kalau saya menerjemahkan, memahami secara bebas, saya suka kalau sampai pada bacaan doa itu, saya secara bebas memaknainya dalam hubungan saya kepada Allah, saya seakan-akan memaksa Allah, mengimperatif Allah. Ya Allah, saya minta kepadamu malam ini tentukan qada saya, ketentuan saya. Kan itu. Wa as'aluka bil qudratil lati qaddartaha. Kan itu. Saya seakan-akan mendesak. Imam Ali mengajari, ini antara saya dengan Imam Ali ya, yang saya pahami, bukan dengan orang lain. Ketika saya membaca doa itu, saya memahami Imam Ali sedang meminta saya mendesak Tuhan. Wa as'aluka. Saya punya soal kepadamu. Ya Allah, saya ingin menyampaikan soal ini kepadamu, ya Allah, agar malam ini tetapkan qada saya, ketentuan saya. Malam ini, fi hadhil laila wa fi hadhihi sa'. Malam ini Tuhan. Jadi saya suka memahami itu seakan-akan Imam Ali bilang sama saya, ngomong lu sama Tuhan. Malam ini minta supaya ketentuan Tuhan berlaku untukmu untuk satu hal ini. Jadi pada saat itu proposal kita kepada Allah kan terbuka. Kan itu. Jadi ketika kita mengatakan bil qudratil lati qaddartaha, mintalah, sampaikanlah proposalmu kepada Tuhan agar semua proposal itu diteken oleh Tuhan untuk kita. Kira-kira itu. Saya suka memahami agak terbuka doa itu supaya keluar dari situasi yang kadang-kadang tidak mampu kita terjemahkan dengan baik. Ya. Wa bil qadiyatil lati hatamtaha wa hakamtaha wa ghalabta man alaihi ajraitaha. Saya suka memahami doa itu kadang-kadang agak lepas ya, supaya saya juga agak enak sama Tuhan itu, minta. Karena kan Tuhan sampai Imam Ali mengatakan hatta garam jangan coba-coba kamu bisa atasi sendiri. Garam pun mintalah sama Tuhan. Garam yang harganya setengah kilo atau berapa itu 5.000 rupiah. Imam Ali mengajarkan kita minta kepada Tuhan. Jadi Imam Ali seakan-akan bilang, detailkan permohonanmu, masalahmu di hadapan Tuhan. Jadi suruh bicara detail. Loh, urusan kita ini detail, banyak. Urusan kita ini, kalau kita runut dari A sampai Z-nya, dari pagi sampai malam, kadang-kadang kita sudah lupa apa yang kita lakukan tadi, apa yang kita selesaikan tadi. Pertanyaannya, apakah ketika kita mengurus itu, kita berada dalam ridhonya Allah atau tidak? Puluhan urusan yang kita lakukan, selesaikan satu hari. Pertanyaannya, dari puluhan atau ratusan urusan itu, kita berada dalam ridho Allah atau tidak? Kalau tidak dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan sesat kita hari itu. Celaka betul kita dalam urusan-urusan itu. Nah, kita mencoba kira-kira maksud dari penyelenggara paket ini, sampai ada materi isu-isu kontemporer dan lain sebagainya, itu dalam rangka apa? Mengidentifikasi problem-problem yang bisa jadi detail. Keseharian kita, yang menghantui kita, menghalangi ruang gerak kita, menghambat upaya kita untuk eksis, baik sebagai individu maupun komunitas. Atau memberikan jawaban secara konstruktif, elegan, benar, tepat kepada siapa saja yang menebarkan isu macam-macam sekaitan dengan kita. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, teman-teman sekalian, saya kira sejatinya orang Syiah dimanapun berada harus percaya diri. Tidak bisa menjadi kelompok yang inferior. Karena kalau dia menjadi inferior, semangat penantian itu tidak ada pada dirinya. Orang yang inferior, orang yang rendah diri, rendah hati boleh, rendah diri tidak boleh. Rendah hati itu tawadu, wajib kita lakukan. Tapi rendah diri dilarang oleh agama.
Nggak boleh karena kita Syiah lalu rendah diri. Nggak boleh dong. Loh, keyakinan itu kan membangun perspektif kedirian kita untuk percaya. Dan kepercayaan itulah yang membangun dan menguatkan eksistensi kita. Jadi sebetulnya hanya orang-orang yang tidak punya kepercayaan dan keyakinan yang memiliki sifat rendah diri. Rendah diri. Orang yang punya keyakinan. Saya kalau nonton misalnya debat-debat di TV itu, saya kadang-kadang malu diri. Kok ini orang-orang apa sih keyakinannya dia? Apa kepercayaannya dia, kok berani amat ngomong deh, tanpa tedeng aling-aling. Padahal di saat yang sama saya merasa punya keyakinan yang lebih hebat dari keyakinan orang ini. Kepercayaan orang ini, kok dia bisa ngomong tanpa ada sedikit pun beban. Nah, ini juga yang harus kita bangun. Tentu saja rasa percaya diri tidak lalu membuat kita sembrono kan gitu ya. Jadi semakin yakin kita, semakin punya kepercayaan kita kan sebetulnya takarannya semakin hati-hati sebetulnya. Jadi kehati-hatian tidak sama dengan rendah diri. Jadi bersama dengan kerendah hatian itu ada kehati-hatian. Dan kehati-hatian itu adalah sifat orang yang memiliki ma'rifah. Semakin bermakrifah orang, semakin hati-hati. Dan kehati-hatian itulah akan menggambarkan kualitas kita. Jadi akhirnya tidak asal ngomong tentu saja pada akhirnya. Kita ngomong berdasarkan prinsip-prinsip pengetahuan, ma'rifah atas sesuatu yang akan kita bicarakan. Nah, menjawab isu-isu kontemporer ini dibutuhkan rasa percaya diri. Dibutuhkan rasa percaya diri. Basisnya apa? Keyakinan. Kepercayaan. Bersama dengan keyakinan ma'rifah, itulah kita menjadi sangat telaten. Telaten itu bentuk kehati-hatian. Sangat telaten, sangat waspada, sangat jelimet dalam memberikan jawaban yang konstruktif. Dan dipastikan bahwa setiap jawaban kita menohok dan menghentikan langkah lawan kita. Itu yang dilakukan dan dicontohkan oleh para imam. Itu yang dilakukan oleh Imam Khomeini. Itu yang dilakukan oleh, itu murid-murid imam yang kemudian sekarang menjadi ulama. Ketika Imam Khomeini akan memfatwa mati Salman Rushdie, Ayatullah Rafsanjani dan kawan-kawan datang kepada imam. Dan itu beritanya mungkin antum sudah baca di mana-mana. Mereka bilang, ya imam, jangan difatwa dong. Jangan putuskan fatwa mati. Memang kenapa, kata imam? Lah kita akan diembargo, terus kita akan dikucilkan, terus kita tidak akan dihitung, terus kita akan menderita, terus kita akan ini. Sampai habis semua, kita akan. Semua alasan para murid yang mengusulkan supaya tidak difatwa, semua habis sudah. Terus habis alasan. Ya, oke, sudah tidak ada lagi. Tidak ada. Ente tahu, negara Iran ini tidak lebih penting dari membela agama. Kalau pada akhirnya demi membela agama Iran tidak ada, yes, itu bisa bayangkan sikap seorang imam yang punya karakter, yang punya rasa percaya diri. Loh, Iran ini didirikan, kita berjuang bersama-sama untuk mendirikan Iran ini dalam rangka membela Islam. Kalau karena membela Islam Iran tidak ada, halabu, biarin Iran tidak ada. Demi untuk membela Islam. Itu jawaban imam yang paling tegas. Dan banyak kita kan mempertimbangkan macam-macam. Duh, kalau tidak takia nanti dipecat. Kalau tidak takia nanti ini. Kalau tidak takia dagangan tidak lancar. Kalau tidak takia di kantor dikucilkan. Kalau tidak takia, ya terus. Terus. Jawaban imam menurut saya sangat spektakuler. Memberikan pelajaran kepada kita. Ya, teman-teman sekalian, saya kira saya cukupkan. Ada yang mau bertanya, silahkan. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan Ustadz Ahmad Hidayat. Ini isu yang orang lain mengatakan terlalu umum dan saya juga awalnya mengklaim begitu karena terlalu banyak isu dan apalagi ditambah Ustadz Ahmad selalu direproduksi sehingga
unlimited mungkin, tapi Ustadz Ahmad telah memetakan kita mana yang substansi, mana yang core, dan mana yang aksidental atau yang periferi, dan bagaimana pemetaan ke depan kita berjalan. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan gambaran insya Allah ke depannya kajian ini kemana atau tujuannya akan berjalan. Saya undang teman-teman yang ada di Zoom dan teman-teman yang ada di ICC sebagai sesi penutup di ujung studi intensif ini untuk melakukan tanya jawab 1 atau 2 saja pertanyaan kepada teman-teman yang di Zoom. Boleh membuka mic-nya dan videonya. Begitu juga dengan yang di kelas. Siapa yang duluan? Ada yang sudah bertanya. Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum bertanya ingin berkomentar. Saya kerja di kantor DPRD Kota Pangkal Pinang sebagai komandan security 12 tahun. Masya Allah. Kemudian saya juga anggota Tagana, relawan kebencanaan, dan saya tulis di status saya siap berangkat ke Turki dan Suriah. Masya Saya Allah. juga ketua Husainiyah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Artinya saya di kantor DPR semua tahu, baik yang PNS maupun yang dari partai, semua partai tahu bahwa saya Syiah. Masya Dan Allah. di Tagana juga semua tahu, apalagi di Husainiyah kan. Dan di Husainiyah ini ada Ijabi, ada Abi, dan ada juga yang cuman simpatisan. Tapi kadang-kadang beratnya tidak semua orang sama dengan kita, Ustadz. Itu. Jadi saya hanya memberi motivasi, memberi spirit. Masalah tindakan eksekusi, yaitu terpulanglah kepada taklif masing-masing, pribadi masing-masing. Nah, pertanyaan saya, bagaimana agar semangat teman-teman ini, ya paling tidak dengan ada kelas seperti kita hari ini adalah bertambah, jangan berkurang. Sudah kita sedikit nanti kan, ini apalagi sebentar lagi kita milad Imam Zaman dan Ramadan kan. Bagaimana ini membuat lebih semangatnya acara pendidikan seperti ini tidak hanya diadakan di ICC, tapi bisa saja diadakan di daerah, misalnya di Provinsi Babel atau di mana akan bergilir kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ya Pak Edi ya. Siap. Terima kasih banyak Pak. Saya kira orang yang harus paling banyak bersyukur karena sempat jumpa dengan antum di Husainiyah di Babel waktu saya ke sana. Iya. Saya jumpa antum kan? Saya jumpa antum waktu saya ke sana kemarin ya. Tahun lalu. Iya. Pak Yusuf ini ya? Enggak, saya Ahmad Hidayat. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Saya bersyukur bisa jumpa dengan antum dan hari ini jumpa lagi. Tawaran antum untuk dilaksanakan di Babel itu saya senang betul. Saya kira saya mau mendaftar menjadi peserta di Babel kalau antum laksanakan di Babel. Tentu saja nanti kita minta persetujuan dari ICC supaya bekerja sama dengan ICC dan dilaksanakan offline di Bangka Belitung. Yang pasti bahwa Bangka Belitung hebat, ya, apalagi antum selama 12 tahun menjadi kepala security di DPRD Provinsi Bangka Belitung itu tanpa sedikit pun merasa sungkan dengan keyakinan antum, itu menurut saya satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada antum semua. Antum tidak sedikit orang atau hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan kemuliaan taufik dari Allah Subhanahu wa taala seperti antum. Dan saya secara pribadi apresiasi dengan itu. Nah, kemudian yang kedua, saya kira memang apa yang dilakukan oleh ICC dan lembaga-lembaga lain seperti ABI, IJABI dalam rangka melakukan upaya membangun kepercayaan
rasa percaya diri bagi kita sebagai pecinta Ahlul Bait ini sudah harus diintensifkan, betul. Ini harus diintensifkan agar secara perlahan-lahan komunitas kita yang bertumbuh dan berkembang di berbagai daerah itu memiliki satu perspektif yang sama, sikap yang sama, cara pandang yang sama, sekaitan dengan bagaimana cita rasa sebagai seorang Syiah di dalam membawa dirinya hidup di tengah-tengah komunitas. Cita rasa kesyiahan itu kan sebetulnya ada pada moralitas kita, ada pada akhlak kita, ada pada kemampuan kita berpikir secara objektif dan rasional. Itu cita rasa kesyiahan. Jadi kalau antum mau menyebut diri antum Syiah, atau ada orang yang menyebut dirinya sebagai Syiah, lihatlah pada keandalan cita rasa, perspektif pemikirannya, cara dia bersikap, berpikir dengan baik, dan menyikapi persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya. Dan yang kedua adalah cita rasa moralitasnya, akhlaknya. Inilah menurut saya dua keunggulan dari perilaku atau kehadiran secara sosial seorang Syiah di tengah masyarakat. Dia tampil unggul dari segi pemikiran, dari cara memberikan pandangan dan perspektif di tengah masyarakat, dan juga unggul dalam moralitasnya. Dan menurut saya ketika kita sudah tampil dengan dua perspektif ini, kita telah menjadi perhiasan-perhiasan para ma'sumin alaihimussalatu wassalam. Karena lewat cara itulah kita merepresentasi diri kita. Tidak ujuk-ujuk tampil berbeda secara fikih, tapi kemudian secara perilaku, secara moral, secara pemikiran tidak cukup diandalkan di tengah masyarakat. Sering sekali ada falasi, ada jarak, ada distance yang sangat jauh antara sikap beragama kita secara fikih dengan perilaku sosial kita. Itu sering sekali jauh jaraknya. Akhirnya apa? Akhirnya membuat cara pandang orang terhadap Syiah menjadi negatif. Dan ini menurut saya aib. Aib yang tidak boleh dimiliki oleh saya dan siapapun yang mengaku sebagai Syiah. Mengaku sebagai Syiah, tampil seakan-akan Syiah sempurna dengan menampilkan praktek-praktek beribadah secara Syiah, tetapi tidak di-backup oleh pemikiran yang handal dan perilaku sosial moral yang bisa dipertanggungjawabkan. Dua hal yang tidak boleh terjadi bertentangan. Semestinya dengan pemikiran yang baik, kemampuan kita memberikan perspektif pemikiran dan solusi di tengah masyarakat, serta penampilan moralitas kita yang baik, itu menjadi pendukung utama dari cara kita merepresentasikan ibadah-ibadah mahda, ibadah-ibadah mahda yang kita lakukan secara personal di tengah-tengah masyarakat. Sehingga orang akan mengatakan, ya enggak apa-apa dia Syiah tapi baik. Kan itu. Ini menurut saya yang harus kita dapatkan. Jadi orang tahu dia Syiah, itu Syiah katanya. Iya, tapi dia pinter. Dia pemikirannya bagus, akhlaknya bagus. Wah, itu menurut saya itu hebat itu. Tapi kemudian orang mengatakan dia Syiah, lihat tuh perilakunya buruk. Lah sama Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang secara ugal-ugalan menampilkan dirinya sebagai seorang Syiah, tapi tidak didukung dengan moralitas yang baik, tidak didukung dengan pemikiran yang baik. Itu menurut saya masalah dan aib yang bisa membebani para ma'sumin, khususnya kedatangan sahibul asri waz zaman, ajalallahu farajahu syarif. Terima kasih banyak Pak. Insya Allah kita bisa jumpa dalam program yang akan datang insya Allah. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Bertanya? Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi? Ya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ustadz, saya ingin mengenai isu kontemporer yang saya hadapilah di tengah masyarakat ya. Misalnya dengan stigmatisasi yang dicapkan kepada Syiah, sehingga membuat kalau misalnya saya menampilkan diri dengan vulgar, dengan terang-terangan, sehingga lingkungan di sekitar saya itu langsung antipati. Jadi nggak ada kesempatan lagi untuk berbicara. Jadi sehingga saya bersikap untuk tadi saya setuju sekali dengan pendapat Ustadz tadi bahwa yang perlu ditampilkan adalah kemampuan pemikiran dan akhlak yang baik itu, bukannya mengutamakan fikihnya.
Dan juga itu yang saya sebenarnya praktekkan, sehingga hampir saya nggak butuh dikenal sebagai di lingkungan Wahabi ya, saya sebagai Syiah. Karena bagi saya, kalau saya sudah, walaupun saya mencoba, bagi orang-orang yang sudah berpikir terbuka, saya sampaikan, misalnya melalui test case dulu. Kalau kira-kira dia ini, baru saya teruskan. Kalau enggak, saya lebih menjaga diri. Ya, saya pikir ini adalah satu sikap yang takiyah yang saya ambil, yang saya praktekkan. Jadi gimana menurut pendapat Ustadz atau misalnya saran dari Ustadz? Baik Pak, antum di mana Pak? Saya dulu pernah mengundang Ustadz waktu saya masih bekerja di kawasan industri Cibitung. Oh iya. Tahun 2005 Ustadz. Betul ya. Ya, saya pernah undang Ustadz Ahmad Hidayat, Ustadz Husain Sahab, itu langsung saya undang di pengajian situ kan berapa kali, mungkin 2 kali. Iya di Cibitung ya saya. Betul. Ustadz Husain Sahab juga saya undang berapa kali, itu saya tampilkan di situ bahwa saya tuh udah dibilang bahwa saya Syiah karena begitu. Tapi dalam hal berfikir, sholat segala macam, saya ngikuti orang kebanyakan. Begitu yang saya ini kan. Saya memang sudah baik Pak, saya tidak ingin mendikotomikan antara mendahulukan mana fikih atau akhlak. Dua hal yang sebetulnya tidak dikotomis di dalam pilihan-pilihan kita sebagai Syiah untuk hadir di tengah masyarakat. Dua-duanya adalah instrumen agama yang tidak harus mana yang duluan dan mana yang belakang. Jadi bukan sesuatu yang harus dilihat dikotomis antara mendahulukan fikih atau mendahulukan akhlak. Dua hal sebetulnya instrumen yang sama-sama bisa hadir secara simultan dalam perilaku sosial kita. Persoalannya adalah sangat tergantung pada kemampuan kita mengidentifikasi peristiwa di sekitar kita. Kan sebetulnya ujung dari sikap sosial kita itu ada pada kemampuan kita mengidentifikasi situasi sosial kita. Karena kita juga harus pahami bahwa fikih itu sendiri tidak pernah bisa dipisahkan dengan akhlak. Dan sebagaimana akhlak tidak bisa dipisahkan dengan fikih. Dua hal yang sebetulnya tidak boleh kita dikotomikan. Tidak berfikih orang yang tidak berakhlak. Dan tidak berakhlak orang yang tidak berfikih. Bagi saya fikih tidak boleh hanya dipahami kita sholat lurus tangan ya misalnya. Karena itu saya sudah menjalankan fikih. Tidak. Fikih itu adalah rangkaian seluruh aturan-aturan hukum keagamaan yang mengikat seluruh perilaku sosial kita sebetulnya. Itu fikih. Dan karena itu tidak ada satupun urusan kita hidup di dunia ini yang tidak diatur oleh fikih. Sebetulnya tidak ada. Tidak ada satupun urusan kita di dunia ini yang tidak, kalau kita memahami fikih itu sebagai hukum. Ya. Karena kita percaya bahwa semua ruang, waktu, tempat, situasi ada hukum Tuhan di dalamnya. Jadi tidak ada satu peristiwa, tidak ada satu tempat, tidak ada satu ruang, tidak ada satu waktu yang terjadi di alam semesta ini kecuali di situ ada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada aturan Allah, ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu jangan didikotomikan, dahulukan akhlak atau fikih dulu atau akhlak. Dua hal yang tidak boleh didikotomikan. Ketika kita mau berakhlak, ada hukum-hukum yang mengikat di dalamnya. Ada aturan-aturan yang mengikat di dalamnya. Saya mau bacakan sebuah hadis dari Imam Ali bin Abi Thalib. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bilang begini dalam sebuah ungkapannya di Nahjul Balaghah. Di Nahjul Balaghah Imam Ali bilang begini. Wa qala alaihi salam syattana ma baina amalain. Amalin tadhabu ladzatuhu wa tabqa tabi'atuhu wa amalin tadhabu ma'unatuhu wa yabqa ajruhu. Imam Ali bilang begini. Ada dua bentuk perilaku bagi semua manusia. Semua manusia sama. Semua kita secara garis besar, perbuatan kita itu dikategorikan dalam dua kelompok besar, kata Imam Ali. Perbuatan pertama adalah ada orang yang berbuat dengan seluruh kenikmatan di dalamnya. Seluruh kebahagiaan di dalamnya. Tetapi kenikmatan dan kebahagiaan itu pendek dirasakan. Sedikit. Waktu merasakannya sedikit. Tetapi efek buruknya berdampak abadi. Itu jenis perbuatan pertama.
Jenis perbuatan pertama kata Imam Ali, orang berbuat menikmati, nikmat, bahagia, senang, ya. Tapi efek kenikmatannya sebentar saja. Sementara efek buruknya abadi. Jenis perbuatan kedua adalah deritanya berat. Deritanya berat. Menderita, punya beban-beban yang begitu banyak untuk melakukan perbuatan itu. Tetapi imbalannya abadi. Nah, tinggal kita pilih. Balasannya abadi. Nah, dengan doktrin dari pandangan Imam Ali ini menurut saya tinggal kita lihat. Oh, saya dalam perilaku sosial saya mau menyembunyikan praktek ibadah saya yang berbeda secara umum dari masyarakat, tapi itu tidak cukup untuk orang mengenal kepribadian saya sebagai seorang Syiah. Atau saya menunjukkan diri, tapi saya dikucilkan. Bersama dengan dikucilkannya saya, tidak ada kesempatan bagi saya untuk menyampaikan ajaran Ahlul Bait lebih terbuka. Ya. Misalnya, kan itu. Maka tentu identifikasi kita mengatakan kalau begitu untuk sementara waktu, saya akan menyimpan dulu amalan ibadah saya yang tidak familiar dengan masyarakat dan mendahulukan akhlak saya. Tapi bersama saya mendahulukan akhlak saya menginjeksi masyarakat dengan pengetahuan, dengan ma'rifah, dengan pemahaman, dengan kecintaan kepada wilayah Ahlul Bait. Membicarakan Ahlul Bait, keutamaan Ahlul Bait di tengah masyarakat tanpa imbuh persoalan-persoalan fikih yang berbeda dengan masyarakat, menurut saya itu tidak itu adalah sesuatu yang mestinya kita targetkan setiap saat. Betapapun urusan-urusan amalia pribadi kita sembunyikan, tapi pemikiran kita terus terbuka dan berinteraksi dengan masyarakat. Ya. Jadi banyak orang bisa jadi untuk sementara waktu menyembunyikan perilaku ibadahnya yang berbeda dengan masyarakat, tetapi pikirannya terus hadir di tengah masyarakat. Ya. Tidak ada pembicaraan, tidak ada diskusi kecuali menyebut nama imam, misalnya pandangan para imam, keutamaan para imam, dan seterusnya. Itu hal yang harus kita lakukan. Jadi banyak orang, ini hal yang lain Pak, ya. Ada orang betul-betul dia sembunyi secara fikih, tapi bahkan membicarakan keutamaan Ahlul Bait sedikit pun juga takut. Wah, ini berlebihan. Oh ya, saya sih enggak seperti itu, Ustaz. Saya tetap itu berlebihan ketakutannya. Bahkan saya memberikan buku-buku literatur karena saya juga ada mengajar sekarang sambilan, jadi saya sampaikan walau dalam bentuk PDF. Ketika mereka sudah bersikap kritis dan berpikiran terbuka, itu baru yang bisa saya teruskan gitu. Tapi kalau berpikiran tertutup itu saya biasanya menahan diri dulu gitu, Ustaz. Ahsantum. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh antum. Ya. Pak Edi, cukup? Ya. Baik, tidak ada lagi ya yang di ICC. Nanti kalau ada persoalan bisa langsung ke Ustadz Ahmad Hidayat. Terima kasih banyak pada hadirin yang ada di Zoom yang mulai dari pagi, Masya Allah, bertahan sampai pagi untuk menimba ilmu. Semoga berkah di bulan yang berkah ini dan mudah-mudahan menjadi bekal kita khususnya untuk memasuki bulan Ramadan yang mulia nanti. Kepada Ustadz Ahmad Hidayat kami ucapkan dan sampaikan terima kasih atas waktu dan pikiran serta tenaganya untuk hadir di tengah-tengah kita membagikan ilmu. Sekian dari saya, kita tutup dengan membaca salawat kepada Rasul dan keluarganya. Ala Nabi wa alaihi salawat. Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pekan depan lagi kita akan berjumpa di materi yang sama dengan bahan yang lebih progresif dari yang sekarang. Lebih progresif.